Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunitas Quran yang berbahagia, selamat bertemu kembali dalam ruang motivasi Quran. Pada seri yang ke-6. Dalam seri yang 6 ini, kita akan bicara tentang tema, seputar waktu untuk menghafal. Di antaranya adalah kapan waktu-waktu terbaik untuk bisa memudahkan menghafal Al-Quran. Para pecinta Quran yang dirahmati Allah. Semoga pertemuan demi pertemuan dalam ruang motivasi ini, dapat menjaga hati kita untuk tetap bersemangat bersama-sama Al-Quran. Semoga dapat menambah motivasi dan semangat kita untuk meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Bagi yang baru bergabung di channel ini, kami sampaikan selamat bergabung. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan gambar loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Komunitas Quran yang berbahagia, para pecinta Quran yang dirahmati Allah. Dalam menghafal Al-Quran, jangan mengandalkan motivasi eksternal. Karena sesungguhnya motivasi eksternal itu kehadirannya atau ketidakhadirannya di luar kuasa kita. Hadir dan tidaknya sulit kita kendalikan. Karenanya, maka motivasi eksternal ini sulit diandalkan sesuai dengan kebutuhan kita. Karenanya, maka hendaknya kita mengandalkan motivasi internal. Motivasi yang bisa kita hadirkan dengan kemauan kita sendiri. Dia lebih terkendali oleh kita daripada motivasi eksternal. Maka mari kita temukan dan hadirkan sebanyak-banyaknya motivasi internal kita dalam menghafal Al-Quran. Para pecinta Quran yang dirahmati Allah. Sekali lagi, hendaknya kita mengandalkan motivasi internal dalam kesuksesan menghafal Quran ini. Komunitas Quran yang berbahagia, para pecinta Quran yang dirahmati Allah. Jawablah dengan jujur, sudahkah motivasi kita menghafal Al-Quran adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekali lagi, sudahkah motivasi kita menghafal Al-Quran adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hal ini penting untuk kita tanyakan pada diri kita. Kalau motivasi menghafal kita ini sudah dilandasi oleh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka motivasi ini akan memiliki daya tahan yang cukup. Motivasi kita akan bisa berjangka panjang. Motivasi jangka panjang atau nafas panjang ini penting bagi kita, karena menghafal Quran itu tidak ada yang bersifat instan. Tidak bisa secepat kilat, dia adalah proses yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Karena menghafal Quran itu tidak ada yang bersifat instan. Komunitas Quran yang berbahagia, para pecinta Quran yang dirahmati Allah. Contohlah Maryam dan Nabi Zakaria alaihi salam. Perbanyaklah sholat agar sering didatangi malaikat dan ditolong Allah. Sama-sama kita pahami bahwa kesuksesan menghafal Quran ini perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan kita menghafal Quran itu bukan karena kehebatan kita, akan tetapi lebih karena Allah memudahkan kita untuk menghafalnya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Qamar ayat yang ke-18. Allah berfirman yang artinya, sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk diingat. Adakah di antara kalian yang mengambil pelajaran? Dan sama-sama kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari kita untuk menjadikan sholat dan sabar sebagai cara kita untuk meminta pertolongan kepada Allah. Para pecinta Quran yang dirahmati Allah. Sering ada pertanyaan, kenapa kalau surat ini, atau surat itu kok sering banyak yang lupa ya? Kenapa hafalan surat Al-Fajr kita kok sering lupa? Kenapa hafalan surat Al-Bayyinah kita kok tidak selancar membaca surat Al-Fatihah ya? Dan lain-lain pertanyaan semacam itu sering muncul dalam benak kita. Komunitas Quran, para pecinta Quran yang dirahmati Allah. Mengapa hafalan surat Al-Fatihah kita umumnya lebih lekat dan lengket? Insya Allah kita sama-sama tahu penyebabnya. Karenanya, sebagaimana kita siap membaca Al-Fatihah dengan jumlah yang banyak, penghafal Al-Quran harus siap membaca surat yang lain sebanyak membaca Al-Fatihah.
Kalau hal ini kita lakukan, insya Allah hafalan surat-surat yang lain pun akan menjadi lebih lengket dan lebih lekat dalam hati dan pikiran kita. Para komunitas Quran yang berbahagia, para pecinta Quran yang dirahmati Allah, sebagaimana kita siap membaca Al-Fatihah dengan jumlah yang banyak, penghafal Al-Quran harus siap membaca surah yang lain sebanyak membaca Al-Fatihah. Ini artinya bahwa, kata kunci membuat hafalan kita lebih lekat dan lengket adalah adanya kesabaran. Kesabaran untuk mengulang-ulang membaca. Kesabaran mengulang-ulang membaca ayat-ayat yang mau kita hafal. Juga kesabaran untuk mengulang-ulang ayat-ayat yang sudah kita hafal. Komunitas Quran yang semoga senantiasa mendapatkan perlindungan Allah. Para pecinta Quran yang dirahmati Allah. Sabar itu tidak hanya sarana untuk mendapatkan pertolongan kepada Allah. Tetapi pada saat yang sama, sabar saat mengulang-ulang ayat adalah bukti keseriusan dalam menghafal Al-Quran di hadapan Allah. Para pecinta Quran yang dirahmati Allah, sama-sama kita sadari ungkapan bahwa ketika kita mampu membuat perencanaan yang baik terhadap suatu pekerjaan, maka sejatinya kita sudah menyelesaikan separuh urusan pekerjaan dengan baik. Tidak ada sesuatu pekerjaan kecuali membutuhkan perencanaan yang baik. Karena dengan perencanaan yang baik, maka sebuah pekerjaan akan berpotensi terselesaikan dengan baik. Begitupun sebaliknya, para pecinta Quran yang dirahmati Allah. Menghafal Al-Quran itu membutuhkan perencanaan yang baik, jelas, dan detail. Tampaknya, kita akan tunduk pada hawa nafsu dan mudah terjerumus pada kemalasan dan kelalaian. Tanpa perencanaan yang baik, maka kegiatan menghafal Quran yang kita jalani juga akan sporadis, fluktuatif dan sulit untuk dikawal dan dikendalikan dengan baik. Komunitas Quran yang berbahagia, para pecinta Quran yang dirahmati Allah. Namun kita juga paham bahwa sebuah pekerjaan tidaklah akan tuntas hanya dengan perencanaan yang baik. Sebuah pekerjaan tidak akan tuntas hanya dengan adanya perencanaan. Sebuah pekerjaan akan tuntas ketika perencanaannya dilaksanakan dengan baik. Sebuah pekerjaan membutuhkan untuk dilaksanakan dengan kedisiplinan yang cukup untuk merealisasikan perencanaan yang telah dibuat. Komunitas Quran yang semoga selalu dimudahkan Allah. Para pecinta Quran yang dirahmati Allah. Menghafal Al-Quran adalah kegiatan yang memerlukan kedisiplinan yang tinggi. Untuk itu, tentukanlah waktu yang tepat dan tetap untuk menghafal Al-Quran. Karena di antara kata kunci keberhasilan menghafal itu adalah adanya alokasi waktu yang cukup untuk menjalaninya. Komunitas Quran, para ahlul Quran yang berbahagia, para pecinta Quran yang dirahmati Allah. Sering muncul pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Kapan waktu yang baik untuk menghafal? Kapan waktu yang tepat untuk menambah hafalan? Kapan waktu yang tepat untuk murojaah hafalan? Kapan waktu yang baik untuk memudahkan kita menghafal? Apa bisa menghafal dengan sambil bekerja? Apakah bisa menghafal sambil bekerja di kantor? Dan lain-lain pertanyaan sejenis itu. Para pecinta Quran yang dirahmati Allah. Kriteria waktu menghafal yang tepat adalah waktu yang nyaman untuk berkonsentrasi dan waktu yang menyebabkan kita mampu bertahan menghafal dalam durasi yang memadai. Karenanya, hendaklah kita menentukan kapan waktu yang nyaman untuk menghafal. Lalu tetapkan waktu tersebut untuk hanya bersama Al-Quran, tidak untuk yang lainnya. Komunitas Quran yang semoga diberikan kesehatan selalu untuk menghafal Quran. Para pecinta Quran yang dirahmati Allah. Sering muncul juga pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Bagaimana caranya agar bisa menambah hafalan yang banyak? Adakah metode yang bisa membuat kita mudah menambah hafalan dengan banyak? Dan lain-lain pertanyaan sejenis itu. Para pecinta Quran yang dirahmati Allah. Mari kita sadari, kata kunci keberhasilan menambah hafalan Quran yang banyak adalah banyaknya waktu yang kita sediakan untuk bersama-sama dengan Al-Quran.
Jangan pernah kita berharap bisa menambah hafalan yang banyak, tapi pada saat yang sama interaksi kita dengan Al-Quran sangat sedikit. Karenanya, sibukkan diri kita dengan Al-Quran. Karena menghafal Al-Quran 30 juz itu tidak dapat diraih dengan waktu sisa atau sambilan semata. Para pecinta Quran yang dirahmati Allah, kalau waktu yang kita miliki masih banyak habis didominasi oleh kegiatan yang kita tidak bersama-sama Al-Quran, maka tentu kita akan sulit membayangkan bagaimana kita bisa menambah hafalan dan menjaga hafalan kita. Maka jika kita ingin mudah menambah hafalan dan mudah menjaga hafalan, maka kita perlu menjadikan membaca Al-Quran sebagai kebiasaan kita. Para pecinta Quran yang dirahmati Allah, menghafal Al-Quran itu membutuhkan kesiapan untuk menjadikan ayat-ayat Allah sebagai wirid. Mewiridkan Al-Quran berfungsi untuk mempermudah menghafal dan mengatasi lupa. Di samping bahwa wirid membaca Al-Quran itu adalah sebaik-baik cara untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.